Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Amin. Selamat berbahagia untuk hari ini ya, para mahasiswa teknik mesin. Untuk pembuatan video learning ya, video pembelajaran motor bakar lanjut, saya dosen pengampu atas nama Mirza Yusuf akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah saya share. Materi hari ini yang akan saya sampaikan adalah tentang mesin turbofan ya. Mesin turbofan untuk pesawat komersil ya. Jadi materi saya yang berada di e-learning itu setidaknya ada 5 macam sistem propulsi ya. Dari sistem propulsi kelima macam itu salah satunya adalah sistem turbofan. Turbofan ini adalah gabungan dari sistem turbopropeller ya dengan sistem turboshaft ya. Baik, biasanya ya yang menggunakan pesawat-pesawat bermesin turbofan ini adalah pesawat berpenumpang atau bisa disebut juga pesawat komersil. Paling tidak di dunia ini ada 2 perusahaan yang populer ya, populer dipakai pesawatnya di dunia, yaitu perusahaan Airbus dan perusahaan Boeing ya. Kalau perusahaan Boeing itu perusahaan yang dimiliki oleh Amerika ya, Boeing. Kemudian perusahaan Airbus itu adalah perusahaan konsorsium ya, Eropa ya. Tetapi produksinya ya, pesawat Airbus ini berada di Perancis ya. Kemudian pesawat Boeing maupun Airbus ya, selain 2 merek ini juga ada pesawat buatan Rusia ya, pesawat Sukhoi. Pesawat Sukhoi ini tidak berarti kalau pesawat Sukhoi pasti pesawat jet, enggak ya. Sukhoi itu adalah nama perusahaan pembuat pesawat. Jadi pesawat Sukhoi itu juga ada pesawat komersil ya, tetapi Indonesia belum berani itu untuk pakai pesawat komersil buatan Rusia. Padahal pesawat jetnya buatan Rusia ini dalam kategori sudah merajai ya, dalam artian untuk manuver di atas dia bersaing ketat dengan Raptor buatan Amerika. Baik, yang akan saya jelaskan di sini sebelum kita masuk ke bagian engine atau mesin, saya butuh garis bawahi dan berikan pengetahuan lebih lanjut dulu tentang mesin turbofan ini. Perusahaan Boeing dan perusahaan Airbus ini tidak mampu atau tidak bisa membuat mesin turbofan ini ya. Tapi mesin turbofan ini disediakan oleh pihak kedua. Nah, di dunia ini hanya ada 2 perusahaan yang mampu memproduksi mesin turbofan ini. Nomor 1 adalah Lockheed Martin, kemudian yang kedua adalah Rolls-Royce ya. Jadi kalau Anda pahami tentang mesin pesawat ya, itu analoginya seperti Anda kalau lihat di kendaraan Anda itu karburator. Karburator itu Honda nggak bisa buat, Yamaha nggak bisa buat karburator, Suzuki nggak bisa buat karburator. Tetapi Honda, Yamaha, Suzuki, bahkan Kawasaki juga nggak bisa buat. Tapi mereka itu, perusahaan itu memakai lisensi dan membeli karburator itu buatan Mikuni atau buatan Keihin ya. Jadi Keihin sama Mikuni itu adalah produsen pembuat karburator. Jadi Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki itu tidak bisa membuat karburator. Seperti itu. Bahkan juga busi ya atau spark plug ya. Perusahaan-perusahaan itu tidak memproduksi busi ya, tetapi mereka order busi ke pihak kedua yaitu Denso maupun NGK. Seperti itu ya pemahamannya ya.
Nah, kalau untuk pesawat ini mau Boeing atau Airbus, mesinnya pakai dua itu ya, salah satu dari dua itu. Ya, harus sinkron ya, nggak mungkin kanan kiri mesinnya beda, satunya sayap kanan dipakein mesin Rolls Royce, sayap kiri dipakein mesin, nggak mungkin seperti itu ya, Lockheed Martin ya, nggak mungkin. Tapi bisa jadi satu pesawat Boeing itu mungkin dia pakai engine-nya Rolls Royce, atau mungkin pesawat Boeing itu juga memakai engine-nya Lockheed Martin. Begitu juga sebaliknya pesawat Airbus ya, bisa jadi dia memakai engine dari Rolls Royce, juga bisa dia memakai engine dari Lockheed Martin. Nah, sekarang Boeing dan Airbus itu tugasnya apa kalau engine-nya disediakan oleh pihak kedua ya? Boeing dan Airbus itu tugasnya adalah mendesain pesawat mereka ya, memiliki aerodinamika sebaik mungkin, memiliki kekuatan sebaik mungkin ketika dia terbang di udara, kemudian mereka mempunyai bobot yang seringan mungkin ya, paling tidak variabelnya ada 3 itu ya. Kemudian kemampuan bermanuver smooth dalam mendarat gitu kan, kemudahan dalam take off, itu adalah fitur-fitur pengembangan dari basic 3 hal yang dikembangkan dari karoseri pesawat ya. Mudahnya kalau saya sebut itu karoseri pesawat ya, karoseri pesawat Boeing atau karoseri pesawat Airbus, seperti itu ya. Baik, untuk kali ini akan saya jelaskan lebih detail pada bagian engine-nya, yaitu tipe turbofan ya. Baik, saya akan mulai dengan video animasi saya. Oke. Ya, seperti ini ya, moncong mesin turbofan di salah satu sayapnya ya. Kalau kita lihat ujung dari sayapnya tadi ini ya, ini adalah tipe-tipe mesin tipe-tipe sayapnya Boeing. Baik, seperti ini penampang dalamnya. Dia di dalam itu sudah terintegrasi fan ya, fan penghisap di depan ya. Kemudian di bagian belakang ini terdapat sudu bertingkat ya. Kalau kita hitung sudunya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Untuk bagian depan ada 5 sudu. Kemudian bagian belakang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Paling tidak ada 9 sudu. Sudu itu adalah blade pembentuk dari turbin, itu adalah disebut juga dengan sudu ya. Kenapa di sini didesain berbentuk sudu bertingkat ya? Anda bisa bayangkan pesawat terbang itu membutuhkan tekanan yang sangat tinggi untuk mendorong bodi pesawat yang sekian beratnya, sehingga kemampuan hisap dari udara ya, hisapan udara yang akan dikompresikan nanti di chamber atau di ruang bakarnya itu juga membutuhkan tekanan yang sangat tinggi. Jadi Anda bisa menerka dan memahami, jika hanya ada satu kipas atau satu fan aja di depan, tidak akan mampu menghisap udara dengan sangat banyak ya. Paham ya? Jadi udara yang dihisap itu sangat besar sekali, sehingga kemungkinan jika ada benda atau manusia di depan moncong turbin ini ketika beroperasi, pasti dia akan terhisap ke dalam karena hisapannya sangat kuat sekali. Ya, di situ maksudnya cara kerja dari turbin bertingkat ini. Ya. Nah, dari step by step turbin bertingkat ini dia akan mengincrease atau meningkatkan dari volume udara. Baik, kemudian di bagian belakangnya ini masih ada juga turbin bertingkat, tetapi dia berada setelah chamber pembakaran. Jadi dari depan ditekan udara tinggi ya,
seperti ini ya, tekanan udaranya, profilnya ya. Yang biru ini adalah udara dengan temperatur rendah atau temperatur lingkungan ya di sini. Nah, selain dia mendorong udara ke tengah ini, ke tengah sudu, udara ini juga berfungsi ya, hembusan udara juga berfungsi jika di depan itu adalah fan-nya, itu juga udara yang di luar ini berfungsi sebagai pendingin dari mekanisme turbofan ini, mesin turbofan ini. Ya, seperti ini profilnya. Ya. Ini hisapan dari depan ya. Yang biru ini udara dingin ya, udara suhu lingkungan, kemudian yang merah ini adalah udara yang sudah terbakar ya, sudah bercampur dengan bahan bakar dan terjadi pembakaran. Nah, di sini profilnya ya. Nah, kalau Anda lihat di sini 450 derajat itu maksudnya gimana? Ya. 450 derajat coba Anda ingat-ingat lagi ketika kita mempelajari motor bakar diesel ya. Udara meskipun dia dingin ya atau temperaturnya itu tidak tinggi, tetapi ketika dia mempunyai tekanan yang sangat tinggi, maka bisa terjadi temperatur dia akan naik ya. Belum terjadi pembakaran ya, tetapi tekanan yang sangat tinggi dari udara ini akan menghasilkan temperatur yang tinggi pula, sehingga di dalam analoginya di dalam mesin diesel itu terjadi pembakaran tanpa ada spark plug ya, karena solar itu terbakar karena tekanan tinggi. Sama halnya dengan ini, meskipun belum ada pembakaran, tapi di sini temperaturnya sudah 450 derajat, berarti tekanannya dia sangat tinggi. Nah, kemudian desain dari nozzle ya, nozzle atau injektor pembakaran itu juga diarahkan oleh blade ya, diarahkan oleh sudu sehingga pembakarannya merata. Nah, di sini ya Anda bisa lihat ya, temperatur dari pembakaran ruang bakar mesin pesawat terbang tipe turbofan itu sampai 1700 derajat Celcius. Kalau Anda pahami 1700 derajat Celcius itu sudah tidak mungkin menggunakan metal biasa atau logam biasa chambernya. Dia pasti ada campuran keramik di situ ya, yang lebih tahan panas. Nah, seperti ini profilnya ya. Udara dingin masuk ke chamber, diarahkan kemudian menuju ke diffuser belakang. Diffuser itu adalah penghasil gaya dorong dari pesawat. Nah, di bagian tengah ini terdapat shaft ya. Shaft ini ya berfungsi untuk menyelaraskan antara putaran dari hisapan depan menuju hisapan bagian menuju diffuser bagian belakang. Ya, banyak sekali tipe-tipe pesawat yang menggunakan mesin turbofan ini. Oke. Demikian ya dari paparan mesin turbofan yang saya sampaikan ya. Di situ juga ada profil-profilnya ya, sudah Anda lihat videonya. Boleh saya ulangi sekali lagi untuk Anda menyimaknya ya. Kalau tadi saya memberikan penjelasan, sekarang saya berikan video secara utuhnya. Baik, ini penampangnya. Dan bagian-bagian dari sudu ini juga mengalami servis ya. Jadi ada umur pakainya ya. Kalau Anda lihat Lufthansa adalah salah satu perusahaan untuk menservis mesin-mesin pesawat ini ya. Jadi dia akan mengecek di bagian sudu-sudu ini apakah ada crack atau retak ya, baik di chambernya maupun di diffusernya. Diffuser itu bagian belakang ya, seperti kelopak bunga ini ya.
Di bagian paling belakang itu ada diffuser yang mengarahkan tekanan, mau tekanan besar atau kecil itu berada di diffuser bagian belakang itu. Ya. Jika Anda bisa bekerja di perusahaan penerbangan maupun di Lufthansa ya, ini Anda mendapatkan salary atau gaji itu hitungannya itu per jam ya. Kalau pegawai negeri kan gajinya per bulan ya. Kalau Anda mampu menjadi engineer atau paling tidak teknisi atau mekanik ya, di perusahaan penerbangan, bayaran Anda itu terhitungnya itu per jam ya, tidak per bulan ya. Nah, bayaran Anda per jam itu dalam waktu sehari Anda bekerja berapa jam? Ya. Jika Anda bekerja dalam sehari bekerja 6 jam ya, mungkin bayaran Anda itu melebihi bayaran orang yang menjadi pegawai ya selama 1 bulan ya. Karena besar sekali salary-nya. Tetapi juga tingkat kepresisiannya harus tinggi ya, keselamatannya juga harus tinggi. Ya. Bagian exhaust-nya seperti ini. Atau bagian diffuser ya, diffuser untuk mengatur tekanan ya. Ya, temperatur tinggi. Nah, jadi dengan temperatur tinggi ini logikanya seperti ini. Ketika di depan tadi itu 450 derajat ya, yang dingin ya, yang belum ada pembakaran, itu diubah menjadi 1700. Itu paling tidak Anda mengalami kelipatan, udara ini mengalami kelipatan itu 4 kali ya. Lebih dari 4 kali ya. 400 kali 4 itu kan 1600 derajat. Di situ tercipta 1700 ya, lebih 100. Nah, pembakaran yang temperaturnya tinggi ya, di sini adalah proses terciptanya tekanan tinggi. Jadi udara yang masuk 450 derajat contohnya 1 kilo ya. Contohnya ya, atau mungkin kita analogikan ke yang lebih besar mungkin 1 ton. Mungkin 1 ton udara ya. Fraksi beratnya 1 ton udara 1 ton udara ya 450 derajat ketika dibakar ya, itu dia akan memuai tergantung dari temperaturnya berapa. Kalau sampai 1600 berarti memuainya itu 4 kali. Berarti dari 1 ton tekanan udara ini ketika dia dibakar ya, direaksikan ya, maka tekanannya dia akan naik 4 kali ya, jadi tekanannya menjadi 4 ton. Nah, disitulah fungsi dari gaya tekan atau gaya dorong dari engine ini. Logikanya seperti itu ya. Saya sampaikan secara mudah agar Anda mampu memahami dari bagian pesawat ini secara dasarnya ya. Jadi tidak terlalu sulit-sulit dulu. Nanti hitungan-hitungan matematisnya nanti ya, ketika Anda mulai sangat tertarik di penerbangan, mungkin nanti Anda akan ambil S1 penerbangan, mungkin S2 penerbangan di luar negeri, mungkin Anda akan lebih tahu banyak hitung-hitungannya yang mendetail itu seperti apa. Tetapi paling tidak bagaimana terciptanya tekanan tinggi di dalam sistem propulsi turbofan itu adalah mengacu dari udara yang belum terbakar, kemudian udara yang sudah dibakar, kemudian ditembakkan atau dikeluarkan melalui diffuser. Seperti itu ya, prinsip dasarnya. Baik, saya harap Anda juga mencari literatur lain, belajar referensi yang lain tentang mesin turbofan ini. Ya, saya sampaikan basic-basicnya ya. Anda lanjutkan pengembangannya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat ya. Sukses selalu, tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.